Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan karena Allah dalam rangka untuk mengupgrade diri kita, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus pagi ini mengenai amal jariyah. Tapi nanti ada subnya. Amal jariyah itu ternyata banyak. Apa sih amal jariyah itu? Kita mesti tahu dulu amal jariyah itu apa. Kan kita sering nyebut dapat amal jariyah gitu. Amal jariyah itu adalah amal yang tidak putus-putus, mengalir terus. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus mengalir. Banyak sekali amal jariyah itu yang bisa kita lakukan. Misalnya sedekah, membuat jalan, membangun masjid, dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada dua amal jariyah yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai mengalirkan air dan menanam pohon kurma sih hadisnya gitu. Dasar hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah berada dalam kuburnya alias mati. Sabaun ada 7, apa saja? Yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu agama. Kedua, orang yang mengalirkan sungai, ya, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Itulah 7 amalan jariyah. Ini hadis dari riwayat Al-Bazzar. Tapi ada 7 yang kita sampaikan nanti 2 aja, yaitu menanam pohon dan mengalirkan air. Untuk bisa mendapatkan amal jariyah tentu harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah mau mendengarkan peringatan dari Allah dan Rasulnya, takut kepada Tuhan padahal nggak lihat sama yang ditakutin. Kita buka dulu surat ke-36. Surat apa itu, Pak? Yasin. Yang sering Yasinan dihafal ini mestinya nih. Surat ke-36 ayat 11-nya, Pak.
Ada yang hafal belum nih? Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Fabassirhu bi'ma'firatim wa ajarin karim. Ya. Berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi orang yang hanya bisa mengikuti peringatan dari Allah dan Rasulnya aja yang akan mendapatkan amal jariyah. Dan amal jariyah yang mereka lakukan ini nanti sudah tercatat, ada bekas-bekasnya. Kan sudah meninggal, waktu hidup itu melakukan suatu amalan dan itu sudah tercatat dan ada bekas-bekasnya yang ditinggalkan, yaitu amal jariyah. Ayat 12-nya apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka yang ditinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Maksud bekas-bekas yang ditinggalkan inilah amal jariyahnya, Pak. Sudah tercatat. Kan kita mati, sebelum mati, waktu hidup itu kita melakukan amal jariyah. Nah ini ketika mati ada bekas-bekas yang ditinggalkan ini, yaitu amal jariyah. Itu ya. Jadi itu dulu dalilnya amal jariyah ini, baik dari Quran maupun dari hadis tadi. Nah, amal jariyah yang kita bicarakan yang pertama yaitu memberikan air, mengalirkan dan menggali sumur. Asal air ini dari mana, Pak? Asal air dari mana? Dari mana, Pak Anis? Ya dari Allah, dan semua dari Allah. Dari bumi. Asal air dari mana? Matri. Mata air ya. Coba buka surat ke-11 Hud ya, surat Hud ayat 7. Itulah asal air mulanya, Pak. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsuhu alal ma'i. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air. Arsnya di atas air, berarti air ada di langit, di bawah arsnya Allah. Berarti asalnya dari atas ya. Nah, semua makhluk semuanya berasal dari air, kecuali jin dan malaikat. Jin diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, berarti bukan dari air. Buka lagi surat 21, surat An-Nabiyah, surat ayat ke-30. Surat ke-21. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan
fafataknahuma. Benar ya Pak? Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, ya, dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini poinnya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Semua sesuatu yang hidup berasal dari air, kecuali dua tadi Pak, malaikat dan jin, malaikat dan setan, ya. Nah, sehingga semua karena berasal dari air, maka menjadikan air ini sangat penting Pak. Yang asalnya tadi dari langit, kemudian diturunkan oleh Allah melalui hujan, lalu diolah dan disimpan di bumi. Buktinya apa Pak? Bisa disimpan? Ada sumur Pak. Itu buktinya. Adanya air. Untuk apa airnya? Untuk menjadikan kehidupan di bumi. Buka lagi ayatnya nih. Surat apa nih? Alladzi khalaqalakumul arda firasa was samaa binaa. Al-Baqarah ya, 22. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan atau makanan sebagai rezeki untukmu. Rizkon ya, rizkolakum. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini manfaatnya air tadi diturunkan dari langit ke bumi untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya mati, yang diberikan untuk kita, untuk kebutuhan manusia. Satu lagi dukungan ayatnya Pak, Toha ayat 53, surat ke-20. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'i ya minas samai ma'i wah rajna bihi azwajam minan nabatin satta. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Ini Allah memberikan beberapa jenis buah-buahan. Karena kenapa beberapa jenis, nggak cuma satu jenis itu? Karena kadang-kadang seleranya lain-lain Pak. Pak Eri dikasih duren nggak mau, padahal enak banget itu duren itu. Ada yang demen rambutan ya. Iya. Makanya keberadaan air ini sangat penting, sangat vital Pak. Makanya dikatakan orang yang beramal, yang bersedekah, sebaik-baik sedekah adalah air Pak.
Jadi sedekah sebaik-baik adalah air. Ya, hadis nomor, kita bacakan hadisnya. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, bolehkah aku bersedekah untuknya? Maka beliau menjawab, na'am. Aku bertanya lagi, fa ayyu shadaqati afdalu, sedekah apakah yang paling utama? Maka Nabi menjawab, saqyul ma'i, sedekahlah dengan memberi minuman air. Hadis riwayat Nasa'i. Tapi maknanya ini tidak sekedar memberi minum, tapi air menjadi manfaat yang lebih besar daripada semuanya, memberikan manfaat yang lebih banyak. Misalnya apa Pak? Untuk wudhu, mandi, mencuci, itu semua kan butuh air, makanya sangat vital tadi Pak. Nah, karena mendengar Sa'id Ubadah tadi mendengar keutamaan atau sedekah yang paling utama adalah air, dan untuk memberikan atas nama orang tuanya, maka Sa'ad bin Ubadah tadi menggali sumur Pak, membuat sumur, ya, di atas namakan orang tuanya. Kan baca hadisnya dulu. Dari Sa'ad bin Ubadah bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad, telah wafat, maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Sama ya tadi ya pertanyaan. Lalu Nabi bersabda, ma'i, air. Kemudian Sa'ad menggali sebuah sumur dan mengatakan, hadihi li ummi Sa'din, sumur ini untuk Ummu Sa'ad. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dia, Abu Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah ini menggali sumur di atas namakan orang tuanya, agar orang tuanya mendapatkan amal jariah. Nah, sekarang prakteknya gimana Pak kita Pak? Zaman sekarang ini, kalau memang ada lahan, ada kemauan, silahkan Pak bikin sumur. Kalau ada lahan, ini sudah dipraktekkan oleh istri saya Pak di kampung. Walaupun itu lahannya orang tua, dia bikinkan sumur. Sumurnya bukan sumur gede itu Pak, tapi sumur submersible. Dan itu dipergunakan untuk siapa saja yang mau memakainya, karena dia bikin di depan rumah Pak, bukan di dalam. Nah, kalau yang nggak punya lahan gimana Pak? Apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan amal jariah ini dengan air? Ya, betul Pak. Bikin keran di depan rumah, itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja Pak. Sampai kita meninggal dapat amal jariah tadi Pak. Nggak usah mikir untung rugi Pak, nggak usah mikir bayar listriknya Pak. Pokoknya buka aja, open keran, boleh siapa aja yang pakai. Karena sejatinya seperti di lapangan itu Pak, saya bikinkan keran di samping rumah itu Pak. Itu untuk para pedagang yang mau memakai silahkan. Dan alhamdulillah itu terbantu, karena memang sejatinya dalam tanda kutip kita itu sebenarnya membantu Allah terhadap urusan hambanya Pak. Allah bisa aja mau berbuat apa saja, tapi dengan usaha manusia inilah Allah menghargai.
Nah, sebagaimana Bapak ya sudah dengar hadisnya seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kita bacakan hadisnya, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan Allah. Wanita itu melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing itu hampir saja mati kehausan. Melihat kondisi ini, wanita itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya. Kemudian dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatan itu, faghufira laha bidzalik, dia mendapatkan ampunan dari Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada perbuatan yang Allah ridho, nggak peduli siapa itu orangnya, tetapi karena keridhaan Allah ini, Allah berikan hidayah kepada pezina itu dan akhirnya mendapat ampunan. Dalam redaksi lain, masuk surga. Jadi ada usaha ya Pak kita untuk mendapat amal jariah apa saja. Nah, orang yang nyiapin air, mengalirkan atau menggali sumur untuk keperluan manfaat orang-orang, kelak Allah akan memberikan balasan minuman, yaitu Rohikul Makhtum. Apa itu Rohikul Makhtum? Menurut tafsir kitab Aun Al-Ma'bud, Ar-Rohik Al-Makhtum adalah khamr di surga atau minuman di surga. Khamr ya Pak ini, tapi tidak memabukkan. Itu murni, asli, tidak palsu Pak. Adapun Al-Makhtum artinya dilak atau dikunci, dan hanya orang itu saja yang bisa membukanya, pemiliknya saja yang bisa membukanya. Ini kan menunjukkan bahwa minuman tersebut spesial Pak, sangat spesial. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapapun seorang muslim yang memakaikan pakaian pada muslim yang lain karena dia tidak berpakaian, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang hijau di surga. Dan siapapun muslim yang memberikan makan pada muslim lainnya yang dalam keadaan lapar, maka Allah memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Ini poinnya. Dan siapapun seorang muslim yang memberi minum muslim lainnya dalam keadaan haus, wa ayyuma muslimin saqqa musliman ala dhamain saqqahu lahu mirrahmikil makhtum. Dan siapapun seorang muslim yang memberi minum muslim lainnya yang dalam keadaan haus, maka Allah akan memberinya minuman Rohikul Makhtum dari surga, yaitu khamr nanti di surga yang asli, yang masih dilak, yang bisa dibuka oleh pemiliknya sendiri. Berarti kedudukannya sudah di surga Pak, hanya memberi minum tadi. Nah, itulah beberapa manfaat daripada air yang insya Allah bisa mendapatkan amal jariah dengan air itu Pak. Maka suatu penghargaan yang sangat bagus itu ketika masjid ini memberikan keran-keran di luar itu Pak. Luar biasa ini Pak. Siapa saja yang memberikan, membuat itu tentu akan mendapatkan amal jariah.
Nah, tentu kan bisa dicontoh untuk dipraktekkan di rumah-rumah masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yaitu amal jariyah menanam pohon kurma. Ya. Dasar hadisnya tadi di atas tadi, Pak, ya. Jadi ada 7 hadis tadi, 7 amal jariyah. Di antaranya adalah menanam pohon kurma, ghorosa nahlan. Secara konteks memang ini pohon apa saja, Pak? Pohon apa saja yang bermanfaat. Walaupun hadisnya ditulis pohon kurma. Karena pohon kurma ini menjadi perumpamaan, Pak, di mana pohon ini diperumpamakan pohon yang baik sebagaimana orang mukmin. Kita buka ayatnya, surat Ibrahim ayat 24-25. Itu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Orang mukmin itu kuat, Pak. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Terus berhubungan dengan langit. Tu'ti ukullaha kullahini bi'izni rabbiha wa yatsribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Tapi belum jelas ini pohon apa ini yang dimaksud. Pohon apa, Pak? Pohon kurma. Ini pohon kurma. Ketika Rasulullah memberikan pertanyaan di hadapan sahabat-sahabatnya, itu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud pohon yang di dalam ayat tersebut. Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bisa memberitahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin. Tadi ayat itu. Jadi Rasulullah bertanya, siapa yang bisa memberitahukan kepadaku tentang perumpamaan apa seorang mukmin dari sebuah pohon itu? Pohon yang akarnya tertancap kuat dan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Maka ketika pertanyaan ini sebenarnya Abdullah bin Umar itu anaknya siapa, Pak? Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Dia dalam hatinya berkata, sebenarnya aku ingin menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku terhalang oleh kedudukan ayahku. Jadi ini adab, Pak. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang mukmin itu kalau diumpamakan seperti pohon kurma. Orang mukmin itu kuat, tauhidnya kuat, akidahnya kuat, dan hubungannya ke atas.
Lalu bagaimana kekuasaan Allah terhadap pepohonan? Berapa macam sih buah-buahan Pak yang Allah ciptakan ini? Enggak terhitung Pak. Satu buah pisang saja Pak, ada berapa macam pisang? Pisang Ambon, pisang kepok, kepok putih, kepok kuning, ulin. Wah, itu baru satu. Belum mangga. Mangganya Irfan, Indramayu, kemarin pulang nggak bawa lagi. Oh, belum musimnya. Nanas, itu macam-macam kan. Kekuasaan Allah yang luar biasa. Dengan buah-buahan ini Allah ini apa ya, memberikan makanan-makanan supaya yang cocok dengan kita tadi Pak. Pak Eri nggak cocok dengan duren, dikasih mangga. Ya. Iya Pak. Ini Allah sudah ukur untuk kebutuhan manusia. Nah kemudian ada manusia yang memodifikasi. Coba kita renungkan Pak, apa modifikasi manusia ini? Bikin sirup, rasanya rasa apa Pak? Ada markis, apel, jambu, semua dari buah-buahan Pak. Iya kan? Macam-macam itu. Makanya ketika Allah menciptakan buah-buahan itu, melalui kekuasaannya Allah memanggil bumi dan langit. Fusilat ayat 10-12 Pak. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam masa 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Jadi Allah udah ukur itu Pak, ditentukan semua makanan-makanan sampai nanti. Kemudian dia menuju langit di mana masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku. Ini langit dan bumi dipanggil Pak, dengan patuh atau terpaksa. Lalu keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia wahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memeliharanya. Untuk apa nih langit dihiasi dengan bintang-bintang? Bintang itu untuk patokan arah Pak. Bisa untuk patokan arah, juga untuk hiasan Pak. Makanya ada lagu kan, bintang di langit itu ya Pak Sofyan ya. Itulah kekuasaan Allah untuk mengeluarkan apa yang di langit dan apa yang di bumi sebagai kebutuhan manusia. Ini ketika Allah berfirman itu menciptakan pohon dulu apa buah dulu Pak? Buah dulu ya. Kalau ayam sama telur mana duluan? Pak Sofyan. Apa Pak? Ya kita bacakan hadisnya dulu. Ini tadi ya mengenai ayat tadi ya, Allah memanggil bumi dan langit. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah berfirman kepada langit dan bumi, I'tiya tau'an au karhan, datanglah kalian berdua
menurut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Allah lalu berfirman kepada langit, keluarkanlah matahari, bulan, serta bintang-bintang. Dia lalu berfirman kepada bumi, belahlah sungai-sungai dan keluarkanlah buah-buahanmu. Belahlah sungai-sungaimu dan keluarkanlah buah-buahanmu. Nah, berarti buah dulu, Pak. Disuruh mengeluarkan buah dulu. Keduanya lalu berkata, kami datang dengan suka hati. Hadis riwayat Hakim. Ya, itu keterangan dari surat Fusilat tadi, Pak, ya. Nah, kemudian ternyata ketika buah-buahan yang natural itu ada juga campur tangan manusia, Pak. Ketika buah-buahan yang sudah diciptakan diperlukan untuk kebutuhan manusia ini, manusia memodifikasi tadi ya, ikut campur tangan dalam pembuatan jenis makanan berasal dari buah tadi, Pak. Prosesnya natural dan ada campur tangan manusia. Itu ada di surat Yasin lagi, Pak. Surat ke-36 ayat 33 sampai 35. Jadi ada proses natural dan proses campur tangan manusia. Wa ayatul lahumul ardo wa ayatul lahumul ardul maitahu ahsainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang tadinya mati, tandus, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Natural ini, Pak, ya. Allah sebarkan lalu tumbuh terus dimakan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi ini kebun-kebun kurma dan anggur. Ya, Pak Julma. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ini masih natural, jadikan kebun kurma dan anggur. Liyakulu min samarihi wa ma'amilathu aidihim afala yaskurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan manusia. Ada campur tangan manusia. Jadi diolah oleh manusia, diolah tadi, Pak. Jadi ada proses yang natural kan banyak, Pak. Ya. Tiba-tiba ada tanaman tumbuh lalu tinggi, berbuah, bisa kita makan, natural. Tapi ada juga proses campur tangan manusia dengan mengolah, yang akhirnya jadi apa, Pak? Beras, gandum itu. Nah, itulah kekuasaan Allah. Kita lihat keterangannya. Dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maksudnya adalah dari apa yang manusia kerjakan, seperti menanam, menyirami, menyerbukkan tanaman dan selainnya, dari perbuatan yang membuat buah-buahan matang sempurna. Pada dasarnya tumbuhan
buah-buahan adalah perbuatan dan ciptaan Allah. Akan tetapi di dalamnya tetap ada kerja keras dari manusia. Ini dari Abdullah An-Nasafi, Madarikut Tanzil wa Haqqaqiqat Takwil. Ini keterangan dari ayat tadi, Pak. Jadi ada proses yang natural dan campur tangan manusia. Nah, ada juga saking banyaknya, maka ada jenis atau varian buah-buahan ya Pak ya. Seperti digambarkan dalam Al-Baqarah 61 itu Pak. Itu Allah sedang menerangkan di situ ada banyak sekali macam sayur-sayuran. Ada mentimun, ada bawang putih, kacang adas, bawang merah dan lain sebagainya. Al-Baqarah 61 itu Pak. Nah, ada juga dari varian ini yang menakjubkan kita Pak. Tanahnya sama, airnya sama, tapi rasanya bisa beda Pak. Kok bisa gitu Pak? Contohnya apa Pak? Ini nanem, buahnya sama, bijinya sama, disirami dengan air yang sama, tanahnya yang sama, tapi ketika tumbuh rasanya bisa beda. Banyak kan Pak? Nangka aja kalau dari muda bisa jadi sayur gori, begitu nanti sampai tua jadi nangka. Ya, ini dalilnya ada di surat Ar-Ra'd ayat 4 Pak. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa janatum min anabi wa zar'u wa nahilun. Apa itu Pak? Sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'i wa haidi wa nufadilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika la ayatin liqaumi yuqilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tadi variannya sama, airnya sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Benar ya Mantap ya? Nah, bisa beda rasanya itu karena yang satu dilebihkan. Ada yang antik lagi Pak, buahnya serupa dan gak serupa. Ini ada Al-An'am 99, baca artinya aja ya. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam-macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Keluarlah dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Zaitun itu sama nggak dengan delima Pak? Mirip ya Pak ya. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Ada yang serupa dan tidak serupa. Ya. Oke ya, kita lanjut. Terakhir, selain itu semua tadi ternyata pohon-pohonan ini memberikan fungsi kepada kita semua. Fungsinya apa saja pohon-pohon ini Pak? Ada 4. Sebagai pemandangan kita Pak, kan kalau ada orang piknik
misalnya ke puncak, itu yang dilihat apa Pak? Tanaman, pemandangan Pak. Dari pemandangan pohon-pohonan itu kan Pak, tanaman itu. Ya, maka ada lagunya itu Pak Sofyan, lihat kebunku. Terusnya apa Pak? Iya. Kita buka surat ke-27 ayat 60. Dalilnya ini Pak. Surat ke-27 ayat 60. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzalakum minas samaa'i ma'i. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun berpemandangan indah. Ya, manfaatnya untuk pemandangan indah ini. Jadi ketika kita melihat suatu pemandangan yang berasal dari tanaman-tanaman itu membuat mata kita indah, maka untuk mendapatkan pahala kita sebut dengan apa Pak? Subhanallah. Jadi ketika memandang sesuatu yang baik, subhanallah atau masya Allah itu sebagai pemandangan. Fungsi lain untuk kesenangan juga Pak. Itu ada di surat ke-80. Anaba aziyat abasa wa tawalla. Itu ayat 25 sampai 32. Tapi kita ambil 32-nya aja Pak. Mata'allakum wali'an amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nih. Tapi kalau Bapak baca dari ayat 25 tadi jelas Pak. Jadi semua itu untuk kesenanganmu. Nah, ini stressingnya bagi yang hobi, yang senang dengan tanaman-tanaman itu, ketika memelihara sabar Pak. Sehingga ketika orang itu mendapatkan kesenangan, itu bisa membuat orang yang menanam dengan sabar tadi mendapatkan amal jariyah. Kok kayaknya sepele Pak ya, tapi ternyata besar sekali manfaatnya. Hadisnya kita bacakan dari salah seorang sahabat Nabi. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nasoba sajaratan wasobaro ala khiftiha wal qiyami alaiha hatta tusmiro. Siapa saja yang menanam pohon lalu sabar, menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah. Siapa yang nanam itu nangka itu, dia Bang Wen ya, dia tanam dengan sabar, dipelihara, dirawat, akhirnya berbuah dan bermanfaat. Maka bagi penanamnya ini tadi mendapatkan amal jariyah. Luar biasa ya. Nah, fungsi berikutnya yaitu sebagai makanan untuk kita dan hewan. Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai talatobihi nabatul ardi mimma yakullun nasu wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu,
Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Apa ini misalnya, Pak? Kalau yang dimakan hewan ternak barangkali rumput. Yang dimakan kita ya banyak buah-buahan, Pak, sayur-sayuran. Apapun buah yang dimakan oleh siapapun akan bernilai sedekah, walaupun buah itu dicuri orang, Pak. Jadi yang kemarin itu, Pak, jadi kalau kita nanam buah, berbuah itu dicuri, kan waktu kecil bapak suka nyolong mangga kan, pemiliknya itu tetap dapat sedekah, Pak. Makanya nggak usah ngomel, Pak, biarin aja anak-anak ini ngambil pohon, ngambil apa, buah itu. Nah, ini hadisnya dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Jadi kalau codot makan biarin aja, Pak. Ya ada nilai sedekah, Pak, ini. Benar kan? Hadis riwayat Muslim ini, Pak. Nah, itu manfaat buah-buahan yang kadang-kadang kita memang belum tahu. Sehingga ketika ada seseorang yang menanam, nah kita tahu ilmunya, udah orang mau ngambil silahkan. Makanya di samping rumah itu, di rumah saya itu kan ada jambu, ada belimbing, ada pandan. Itu saya silakan aja mau ya siapa yang ngambil. Iya, Pak, sangat sayang, Pak, nilai sedekah, Pak. Bahkan hanya ditemplokin burung, Pak, itu juga sedekah, Pak. Iya. Ya, itulah manfaat daripada buah-buahan yang insya Allah dengan ilmu ini kita bisa mengambil ibrah, sehingga menjadikan seseorang yang menanam pohon bisa mendapatkan amal jariah. Itu saja ya, Pak. Jadi kalau selain nanam pohon, ngajarin juga, Pak? Iya, tadi kan ada 7, Pak. Ngajarin, meninggalkan anak soleh. Ini yang kita bahas baru mengalirkan air dan menanam pohon, Pak. Misi di depan dari apa ya? Ya. Misi di depan sini nggak apa dari apa ya? Iya. Ya ini yang duduk di sini mengajari ilmu. Kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah amal jariah, Pak. Bapak mengamalkan lagi, mengajarkan lagi kepada anaknya, kepada keluarganya, amal jariah. Inilah MLM dalam Islam seperti ini. Terus mengalir, ajarul ghairum mamnun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.